Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Patut bersyukur hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, pemberian Tuhan. Mari kita menyempatkan diri untuk merenungkan sabda firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Hari baru Engkau nyatakan kepada kami, dan kasih-Mu sungguh nyata. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan baru di hari ini. Sebelum kami melangkah di hari ini, kami minta kekuatan daripada Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hari ini kami boleh memperoleh dasar kehidupan, yaitu sabda firman-Mu di dalam menapaki hari di hari ini. Kami minta urapan Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 17 ayat 3 sampai dengan yang keempat, yang demikian sabdanya. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dengan mengatakan, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Demikian sabda firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita hari ini bertemakan mengampuni tanpa batas. Perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni bukan perkara mudah. Bahkan setiap kita pernah disakiti. Ada yang luka karena perkataan, karena sikap, bahkan karena pengkhianatan. Respon yang paling mudah adalah menyimpan rasa kecewa, menjaga jarak, atau bahkan membalas kepada orang yang telah melukai hati kita. Namun Yesus mengatakan bahwa ada hal yang harus kita lakukan, yaitu mengampuni. Menariknya di sini, Tuhan Yesus tidak berkata agar kita mengabaikan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus berkata kepada kita, tegurlah dia. Artinya, kasih yang sejati berani menyatakan kebenaran. Tetapi ketika orang itu bertobat dan menyesal, kita dipanggil untuk membuka pintu pengampunan. Jadi, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, bukan hanya sekedar melupakan, tetapi kita juga harus menyatakan sebuah kebenaran kepada mereka. Dan kita harus mengampuninya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan ukuran pengampunan yang luar biasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan, jika seorang berbuat salah 7 kali sehari, lalu datang meminta maaf, kita tetap harus mengampuni. Angka 7 bukan sekedar hitungan saja, melainkan lambang kesempurnaan. Dari sini, Tuhan Yesus berpesan kepada kita bagaimana kita harus mengampuni. Jadi mengampuni tanpa batas. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mengampuni tanpa batas? Karena kita harus mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang telah menerima belas kasih dari Tuhan. Dan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, kebenaran kita. Namun semuanya itu adalah pengampunan, anugerah, pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani kehidupan, kita juga harus mau
mengampuni tanpa batas. Inilah perintah Tuhan pada kita, orang percaya. Sekalipun berat, namun sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan harus kita hidupi. Lalu apakah di dalam kehidupan saudara saat ini ada yang sulit untuk diampuni? Tuhan Yesus telah berkata, ampunilah dia. Berbicaralah dengan dia, nyatakan kebenaran, dan rangkul dia, ampuni dia. Seperti halnya Tuhan Yesus juga mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup oleh kasih karunia tidak menghitung berapa kali ia harus mengampuni. Sebab ia sadar betapa sering Tuhan telah mengampuni dirinya. Mari kita mengampuni. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah untuk mengampuni aku. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang taat, untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seberapa banyak kesalahan yang telah ia nyatakan, biarlah kami boleh mengampuni dengan cara yang benar. Kami boleh menyatakan kebenaran, dan kami kembali merangkul di dalam kasih pengampunan, seperti Engkau telah mengampuni kami. Berkati kehidupan kami, anak-anak-Mu, di dalam kami menapaki hari di hari ini. Dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, Tuhan nyatakan kebaikan. Kami boleh berjumpa dengan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan, dan keberuntungan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan raga karena sakit. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Dan saat ini ketika ada saudara kami yang sedang berbeban berat, ringankanlah mereka Tuhan. Dan mampukanlah untuk menapaki hari bersama Engkau di dalam kebenaran. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ya Tuhan, hanya kepada Engkau kami berserah. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjalani hari ini. Kiranya kasih Kristus terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati.